Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, framing Pak Hasto kemarin dalam sebuah podcast mengatakan yang tidak kepada Pak Jokowi, abuse of power dan segala macam menjelang pilkada itu seperti nggak mempan sama sekali. Seperti tidak ada efek apa-apa. Ya, terbukti salah satu mantu Pak Jokowi berhasil memenangkan Bang Bobi Nasution ya. Menang, dan juga di beberapa provinsi besar Pak Jokowi pengaruhnya itu berhasil memenangkan ya di beberapa daerah provinsi besar. Itu menandakan bahwa masyarakat percaya dengan orang-orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, itu terbukti teman-teman ya. Dan kita harus tegak lurus dengan pemerintah pusat Pak Prabowo dan Gibran itu. Karena kita pengen terjadinya sinergi agar supaya apapun program dari atas itu bisa sampai ke bawah tanpa ada hambatan, tanpa ada intervensi dari ketua partai manapun. Nah, ini ya, kita akan sekarang untuk membahas videonya. Dan buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten-konten channel ini, silahkan link pembelian saya sertakan di samatan komentar video ini teman-teman. Kita akan bahas videonya. Ini deh bang. Tetap santun abangku. Ngeri kali Pak Wagu Pak. Pak Gubernur ngeri kali. Powerful ya. Powerful. Dia bilangin jalan rusak gitu ya. Kita sering klinik-klinik. Rusak jatuh. Pokoknya semangat terus Pak. Siap. Kenapa orang pilih? Karena orang melihat track recordnya. Orang melihat ketika dia memimpin dalam skala yang lebih kecil, dia itu benar-benar bertanggung jawab dan melakukan apapun yang perlu dilakukan. Makanya kenapa orang percaya? Itu saya pikir bukan semata-mata karena dia adalah mantunya Pak Jokowi, tapi orang melihat bahwa orang ini bisa bekerja loh. Bukan hanya Bobi, tapi misalnya Mas Gibran. Semua kan perlu pertimbangan, dan saya pikir silent majority tidak hanya sekedar pilih. Saya percaya kalaupun orang yang didukung Pak Jokowi tapi tidak punya track record bagus, saya percaya nggak akan dipilih oleh masyarakat kok. Tenang saja teman-teman. Tapi siapapun yang dipilih Pak Jokowi, didukung Pak Jokowi, sudah pasti orangnya bisa bekerja. Puji Tuhan, alhamdulillah menang. Nah, ini di Sulawesi Utara ini. Menang lagi ya orang Pak Prabowo ya. Masyarakat Sulawesi Utara tidak pakai uang. Kita semua ingin perubahan. Mereka ingin perubahan. Hati-hati para koruptor. Hati-hati para koruptor. Nah, hati-hati. Hati-hati kalian yang pernah menyusahkan rakyat Sulawesi Utara. Kami berdoa hadir. Ya, semua hasil quick count kita bisa lihat, tapi kita jangan dulu untuk bermegah teman-teman semua ya. Jadi kita masih menunggu hasil real count dari KPU berdasarkan dari hasil data-data lengkap yang dikumpulkan teman-teman ya. Semoga itu bisa cepat untuk disampaikan. Nanti kita akan sama-sama untuk memberikan informasi kepada PDIP. Terkejut, PDIP ngaku kaget dengan hasil sementara Pilkada Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Saya pikir ini PDI nyungsep, ini salah satunya yang alasan terkuat adalah gara-gara Hasto ini. Terlalu banyak omong-omong ya. Terlalu banyak mendiskreditkan orang lain, terlalu banyak merendahkan orang lain, terlalu banyak menyerang sana sini, nggak sibuk untuk berbenah apa yang kurang. Kenapa masyarakat, kenapa ini PDIP sudah kekurangan dukungan, kenapa banyak yang membuli, kenapa banyak yang mengkritik. Bukan fokus ke situ, ke dalam, tapi dia fokus mencari, melihat kekurangan apa yang harus aku sindir ya, kekurangan apa yang harus saya sampaikan kepada publik, kekurangan mana dari mana. Dia melihat-lihat keluar, lihatlah ke dalam dulu Pasto, lihat ke dalam dulu. Makanya saya pikir ini salah satu alasan kuat kenapa ya banyak orang yang menarik diri dari Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megachan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang Banteng, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada
dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng yang nyungsep di kandang sendiri justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh pinter-pinter, Bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu ngalahin Megachan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai bohori di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan satu putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak ambil 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lu udah teriak menang. Mending lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter, namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang berungkat, marah-marah sama tukang boxing. Siap RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang menyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak Kemarin dari Siwa ya, pemuda NTT ya, dengan terang-terangan dalam videonya menjawab pernyataan dari Bu Mega dan mengatakan Ibu Megawati munafik. Ini ya, katakan itu dia katakan dalam videonya. Berani sekarang abang ini mengatakan dengan terang-terangan dalam videonya bahwa PDIP itu partai judul, partai korup. Gimana? Udah pada berani ini per konten kreator ini. Aku jadi takut sendiri. Nggak apa-apa ya, mereka berani menyuarakan ya, karena juga banyak juga dari pihak mereka yang mengatakan hal-hal yang sama kepada misalnya Pak Jokowi, mengatakan misalnya pemilihan ini adalah pemilihan yang anomali dan sebagainya ya. Mereka bebas mengatakan hal seperti itu. Makanya ya para konten kreator mengambil contoh seperti itu. Mereka kan menggunakan bebas berdemokrasi, bersuara apapun ya, sekalipun mereka menghujat atau apa nggak ditangkap teman-teman ya. Semoga diberikan keadilan. Main tebak-tebakan yuk. Suara siapa kak ini? Atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Ini ada sebuah momen cerita lucu nih ya. Sengaja disisakan Jakarta karena Mas Pram minta sama Pak D Jokowi, Pak saya jangan diganjarkan. Ganjarkan itu jangan di 16% kan, atau ganjar itu jangan di PHP kan, teman-teman. Seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan nih nenek-nenek maunya utang banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah Banteng disatik mereka udah enek. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak cuy enak terus anak-anak dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya noh Abah lu noh cair berapa di cair bayar utang lah. Seharusnya ini emang konten kreator udah pada ngeri-ngeri semua teman-teman ya, udah pada berani semua ya. Sekarang dari 18 ini kita buka apakah semuanya sudah tercoblos atau masih dicoblos ya. Kecoblos ya, siap. Boleh dilihat Pak coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblosnya aja dulu. Coblosnya siapa? Mas gambarnya? Iya. 03 ya? Ya? Siap. 03 lagi ya. Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semua, semuanya aja ya? Semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya siap. Ya 03 lagi. Ya, betul. Ya. 03 lagi. Betul. 03 lagi. Ya betul. Ya 03 lagi. 03. Ya betul. 03 lagi. Bawaslu Republik Indonesia mengaku sudah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk dicari tahu lebih lanjut. Ya 03 lagi. Ini beredar sebuah video ya, diupload dari sebuah akun inilah.com
yang mengatakan bahwa beredar sebuah video yang memperlihatkan surat suara Pilgub Jakarta 2024 sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Kemunculan video ini jadi tamparan keras bagi para pendukung yang sedang euforia merasa telah memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengatakan sudah menerima informasi tersebut dan telah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten kota untuk dicari tahu lebih lanjut. Kami sudah minta pada jajaran untuk melakukan penelusuran terhadap informasi di beberapa titik di warkop tersebut, ujar Puadi. Oke, jadi akan ditelusuri kenapa ada beberapa kertas suara yang belum diapa-apakan tiba-tiba sudah tercoblos nomor 3. Dan itu akan ditelusuri. Semoga bisa ya terungkap kalau memang ada terjadi penyelewengan surat suara di sini, teman-teman. Ya, jadi ya kalau udah terima aja kekalahan ya, teman-teman. Jangan mengatakan dengan sombongnya bahwa tidak mungkin PDI kalah. Gak mau terima kenyataan. Tidak mungkin PDIP kalah di Jawa Tengah kalau ini pemilihan berjalan dengan jujur dan adil ya. Seperti apa ya, teman-teman, menganggap bahwa gak mungkin saya kalah, gak mungkin. Come on. Begitu arogan, teman-teman ya. Makanya para konten-konten kreator begitu terang benderang mengatakan hal-hal yang keras, kritikan yang keras terhadap partainya ya. Kemarin ada yang mengatakan munafik, kemarin ada yang mengatakan ini, juga ada yang mengatakan partai yang korup dan judul dan sebagainya. Itu ya seperti itulah. Karena masyarakat mengamati. Mungkin para konten kreator yang bersuara itu mewakili teman-temannya dengan berani. Ya inilah zaman demokrasi. Mereka bebas bersuara, yang penting dalam konteks yang wajar, teman-teman. Ya, ngeri memang ya, semakin hari semakin panas. Kita akan terupdate sampai benar-benar real count itu keluar dari KPU. Tapi dalam beberapa momen-momen terakhir pemilihan kita melihat bahwa hasil dari quick count itu tidak akan jauh beda dari hasil real count. Tapi bisa saja ada terjadi perubahan, ada margin of error-nya dan sebagainya, teman-teman. Tapi kita tetap menantikan hasil dari KPU untuk hasil sahnya. Oke, teman-teman semua, saya pamit dulu. See you on the next video. Buat kalian semua, sekali lagi yang mau beli kaos yang saya produksi di channel ini, kalian bisa melihat toko saya, ada banyak desain dan model di sana. Silakan, linknya saya akan sertakan di kolom komentar video ini. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.